Bab 124. Aku cinta kamu. Pelukan hangat dari altar membuat Velti betah dan tidak mau melepaskan tubuhnya yang sedang dipeluk erat oleh altar. Di dalam pelukan altar entah mengapa Velti merasa bahwa dirinya ingin segera dihalalkan oleh altar. Pasalnya Velti yang dulunya membenci yang namanya pemikiran otak mes asterisum. Namun saat ini ia merasa kalau ternyata kegiatan olahraga di atas ranjang itu sangat cocok untuk membuat hati tenang. Jangan pernah lagi abaikan diriku ya. Bisik altar yang masih memeluk erat tubuh Velti. Jangan khawatir, aku akan siap menunggumu sampai kapanpun. Dan akan membayarkan kamu tunai sampai kamu udah siap. Velti memilih diam, tidak menjawab apa-apa setiap ungkapan yang diutarakan altar. Pasalnya yang ia rasakan saat ini hanyalah kenyamanan dan ketenangan jiwa di dalam pelukan altar. Apakah kamu mau begini terus? Tanya altar membuat Velti tersadar dalam lamunannya. Maksudnya, ucap Velti sambil melepaskan tubuhnya di dalam pelukan altar. Kok begitu? Apakah kamu tidak mau lagi aku peluk? Altar memancing. Dengan spontan, Velti memukuli pundak altar. Sakit dekku. Protes altar terdengar manja. Siapa sangka ucapan itu berhasil membuat hati Velti semakin nyaman dan merasa malu. Lebih tepatnya dengan sanjungan altar ia merasa bahwa hatinya sedang tersentuh oleh cinta. Udah, aku jadi malu. Pasti Basten sama Canari sedang memperhatikan kita. Protes Canari. Sadar Velti, sadar. Batin Velti karena merasa ada yang janggal dalam dirinya. Janggalnya, ia ingin sekali berlama-lama di dalam pelukan hangat si altar. Sementara status mereka belum ada titik pastinya. Namun altar yang tengah masuk ke level sedang. Ia pun kembali meraih tubuh janda muda itu dan memeluknya. Walaupun Velti protes namun protesnya terlihat manja. Balas dulu pelukanku. Desak altar yang kini tengah memeluk erat tubuh Velti. Dengan perlahan, tanpa pilihan lain Velti merespon pelukan pria yang sedang merasuki pikirannya itu. Biar bagaimanapun juga, namanya insan yang normal pasti mengharapkan yang namanya kehangatan baik dalam bentuk pelukan, mau dalam bentuk apapun dari lawan jenisnya. Akhirnya Velti membenamkan tubuhnya ke dalam pelukan altar dan rasanya tak ingin momen itu cepat berlalu. Aku cinta kamu Velti. Bisik altar setelah merasakan kepasrahan Velti yang kini tengah membenamkan tubuhnya di dada altar. Aku juga cinta kamu mas. Tapi hanya hatinya yang menjawab, tanpa diungkapkan melalui mulut. Aku bisa merasakannya kok, dan sudah mendengarkan apa yang telah dijawab oleh hatimu. Hatimu berkata, kalau kamu juga cinta sama aku. Sahut altar sambil mengecup kening si janda muda. Keduanya kembali melanjutkan pelukan hangatnya berdua. Velti yang telah berhasil melayangkan pikirannya. Ia tidak protes ketika altar perlahan mendaratkan sebuah kecupan mesra di bibir Velti. Bahkan saking nikmatnya, Velti merespon kecupan pria itu di bibirnya dengan mesra. Di tempat lain, tepatnya di dalam kamar, Basten dan Canari sedang menyaksikan di layar komputer setiap gerak-gerik dan tindakan yang sedang dilakukan Velti dan altar di ruang tamu, dari hasil rekaman CCTV. Ya Allah, tolonglah kakak gua, jangan sampai terjadi. Keluh Canari saat melihat kakaknya dan altar sedang mempersatukan lid hanya berdua. Bisikan itu terucap saat Basten mulai menggoda bagian-bagian sensitif istrinya. Basten yang tengah masuk ke level sedang,
ia pun semakin melanjutkan kegiatannya untuk memanjakan kedua gunung mungil kembar istri asterisnya. Canari yang sudah sangat mahir dalam acara romantis seperti itu, ia pun semakin menikmati tanpa protes setiap sentuhan dari sang suami. "Kak, jangan sekarang," protes Canari, sebab ia mulai ragu dengan otaknya yang mulai tak normal dengan perbuatan suaminya. "Tapi pengen kan?" Basten menggoda, sambil memancing iman sang istri. Canari diam, tapi memberi kode dengan mengangguk sambil tersenyum. Tanpa basa-basi, Basten langsung mendaratkan sebuah kecupan berkualitas di bib asterisir Canari, dan hal itu berhasil mengeluarkan desahan dari bibir Canari. "Mas, kayaknya waktunya gak pas nih. Ditambah lagi tamu kita yang sedang berdua di ruang tamu." Canari masih berusaha mengalihkan acara mereka. Pasalnya saat ini waktu sekitar pukul 10.45 menuju siang. Kemudian bagaimana nantinya jika kedua calon pasangan itu di ruang tamu tiba-tiba pamit di pertengahan acara romantis mereka? "Bentar aja sayang," goda Basten yang sedang haus mengulung lidah Canari. Insan yang sangat lemah dengan godaan, akhirnya pertahanan Canari berhasil diterobos oleh Basten. Tanpa basa-basi ia pun langsung melepaskan semua pakaian asterisnya. Kini tubuh mungil Canari sudah siap untuk diperiksa oleh suaminya. "Cepat mas asteris ukan mas." Sebelum mereka ganggu, Canari memberikan sebuah perintah mendesak, sambil melebarkan kakinya. Tanpa basa-basi, Basten langsung mengindahkan perintah tersebut, dan mengarahkan anggota kecilnya untuk segera terjun ke lapangan. Sentuhan pertama membuat si pemilik pulau Mende asteris sah, hingga pada akhirnya Basten mempercepat tempo permainan pada kegiatan itu, dan desa asterisan yang menandakan bahwa telah selesainya acara dan alat tempur telah kehabisan imun tubuh. Velti dan Altar yang masih berada di ruang tamu. Kemesraan yang terjadi hanya sebatas pelukan dan kecupan. Niat hati ingin menerapkan kegiatan yang lebih. Tapi apalah daya hubungan mereka masih berstatus abu-abu. Sehingga mereka tidak memiliki tiket untuk masuk ke level yang lebih tinggi. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Tapi saat itu Canari dan Basten belum juga keluar dari kamar. Pasalnya mereka terlelap dikarenakan kegiatan yang sangat menyiksa kejiwaan mereka. Tapi nikmatnya sangat membuat setiap insan betah dan ingin melakukannya tiap hari. Hari itu sebuah keberuntungan bagi mereka, sebab pembantu di rumah Pak Heri sebagian ada yang sudah ke rumah mertua Basten. Soalnya hari ini ada pertemuan tentang arisan dengan teman-teman Ibu Shirley. Dan mereka di sana sambil makan-makan sehingga Ibu Shirley membutuhkan tenaga pembantu dari rumah Pak Heri. Yang lainnya ada yang izin balik kampung. Sementara Pak Heri hari itu pergi ke rumah Ibu Tiara. Sehingga kegiatan mes asterisu mereka tidak ada yang tahu, kecuali Basten dan Canari yang telah menangkap kegiatan calon pasangan itu lewat CCTV. "Aku ke belakang bentar ya mas," ucap Velti setelah puas berpelukan dan berkecukupan dengan Altar. Altar tersenyum sambil mengangguk. Namun beberapa langkah saja Velti pergi menuju dapur. Altar langsung mengikuti langkah si janda muda itu. "Mau kemana mas?" tanya Velti sedikit khawatir. Khawatir dengan keberadaan mereka di dapur nantinya. Pasti ada banyak tempat yang bisa dimanfaatkan oleh Altar untuk bercocok tanam dengannya. "Temanin adek," Altar menggoda. Tidak ada protes dari Velti.
Ia pun kembali melanjutkan langkahnya dan kelihatannya ia sudah sangat siap dan pasrah dengan apapun yang nantinya akan terjadi di dapur. Lanjut ke bab berikutnya, jangan lupa komentarnya dong guys, biar Marcel lebih bersemangat lagi.